Sekarang hari ini kita akan mempelajari materi mengenai protista. Sebelumnya boleh sekarang kakak absen dulu untuk kalian ya. Ada yang nggak hadir atau gimana? Oke. Ada yang tahu apa itu protista nggak? Oke. Protista itu merupakan mikroorganisme yang bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan jamur. Tetapi protista ini memiliki ciri ketiganya, kayak dia mempunyai ciri hewan, dia mempunyai ciri tumbuhan, dia juga memiliki ciri jamur. Tetapi dia tidak bisa dikategorikan sebagai hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Oleh karena itu, pengklasifikasian protista ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Ada yang tahu gimana protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur itu? Protista. Protista itu ada yang mirip hewan, protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai ciri umum protista, bagaimana dia berkembang biak, bagaimana protista mirip jamur, bagaimana protista mirip tumbuhan, dan bagaimana protista yang mirip hewan. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan dulu ya adik-adik. Protista ini kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti, organisme eukariotik, serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan, protozoa, menyerupai tumbuhan, ganggang, dan menyerupai jamur. Sebagian besar protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tumbuhnya dari hawa kering. Nah, sekarang kakak mau nanya. Tadi kan udah kakak jelasin apa protista yang mirip dengan hewan, apa yang mirip dengan tumbuhan, dan apa yang mirip dengan jamur. Nah, sekarang kakak tanya, apa tadi protista yang mirip dengan hewan? Oke, protozoa. Protista yang mirip dengan tumbuhan tadi apa? Oke, ganggang. Kingdom. Oke, kalian tahu nggak sih kalau protista ini salah satu mikroorganisme yang hanya tersusun atas satu sel saja, sehingga protista ini bisa dikelompokkan menjadi satu kingdom. Ada juga sih protista yang memiliki yang multiseluler, akan tetapi masih sangat sederhana dibanding mikroorganisme lainnya. Protista ini merupakan organisme yang mempunyai ukuran mikroskopis dan juga makroskopis. Ada yang tahu apa itu mikroskopis dan makroskopis? Oke, mikroskopis itu organisme yang berukuran sekitar 5 sampai 3 mm. Kalau makroskopis itu dia memiliki ukuran panjang yang sampai 60 meter, bahkan lebih. Oke, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu protista yang mirip hewan. Tadi ada yang ingat protista yang mirip hewan itu apa? Oke, dia benar.
Protista mirip hewan itu protozoa. Nah, ciri-ciri hewan protozoa itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, sekarang kakak jelasin ya. Protozoa itu hewan yang yang bersel satu atau dikenal dengan uniseluler dengan ukuran tubuh hanya 10 sampai 200 mm saja. Protozoa ini tidak memiliki dinding sel. Protozoa ini juga umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Protozoa ini dia hidupnya bebas sebagai parasit bagi organisme lainnya. Dia bersifat parasit atau selalu menempel pada inangnya. Dia bereproduksi secara seksual atau aseksual. Jadi protozoa ini dia menggunakan dia terdapat dia beberapa organismenya memiliki sistem reproduksi yang berbeda, ada yang secara seksual dan juga aseksual. Oke. Protozoa ini juga dia memiliki alat gerak. Oke. Selanjutnya kita akan membahas protista yang mirip dengan jamur. Protista mirip jamur merupakan protista dengan ciri bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil dan dapat menghasilkan spora, bersifat heterotrof, sama seperti protista mirip hewan tadi. Uh, Protista mirip jamur bukan merupakan bagian dalam kingdom fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksi yang berbeda dengan kelompok fungi. Protista mirip jamur diklasifikasikan ke dalam 3 filum, yaitu filum Myxomycota, jamur lendir, selanjutnya filum Acraesimycota dan Omycota. Selanjutnya kita akan membahas protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini seperti ganggang atau alga. Dia bersifat uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Ukuran tubuh bervariasi, mulai dari alga mikroskopis dengan ukuran 8 mm hingga alga makroskopis dengan ukuran 60 meter. Bentuk tubuh tetap karena adanya dinding sel. Algae uniseluler dapat hidup soliter ataupun membentuk koloni. Memiliki beberapa jenis klorofil. Memiliki pigmen fotosintetik selain klorofil. Memiliki bentuk kloroplas yang bervariasi. Dapat hidup seperti plankton. Bereproduksi secara aseksual. Oke. Sekarang kita akan membahas ulang mengenai macam-macam protista ini. Ada yang bisa sebelum ibu jelasin kembali, sebelum kakak jelasin kembali, ada yang bisa memahami penjelasan kita tadi atau yang bisa menyimpulkan pembahasan kita tadi? Oke. Protista itu dibagi menjadi 3. Protista ini dia tidak memiliki ciri khusus. Dia kadang menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, dan juga menyerupai jamur. Nah, protista yang menyerupai hewan ini disebut dengan protozoa.
Protista yang mirip dengan tumbuhan itu disebut dengan ganggang atau alga, sedangkan protista yang mirip jamur ini uh, memang seperti lichen atau jamur atau fungi gitu, bukan lichen sih, fungi. Protista mirip hewan protozoa ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama ini, hewan ini bersel satu atau uniseluler dengan ukuran 10 sampai 200 mm. Tidak memiliki dinding sel. Bersifat heterotrof, um, memiliki habitat hidup sebagai parasit. Dia itu selalu menempel pada inangnya, atau bisa bisa dibilang dia ini malas untuk mencari makan. Selanjutnya, dia bereproduksi secara aseksual dan ada juga yang bereproduksi secara seksual. Protozoa ini juga memiliki alat gerak. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan atau ganggang. Protista mirip tumbuhan ini dia bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, menghasilkan spora, bersifat heterotrof sama dengan protozoa. Ganggang ini dibagi menjadi 3, yaitu mixomi sorry ibu lupa oke dibagi menjadi 3, yaitu Myxomicota, terus Acraesimicota dan juga Oomycota. Yang terakhir, protista mirip jamur. Protista ini mirip jamur ini dia memiliki ciri bersifat uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya bervariasi. Ada yang ukuran tubuhnya 10 sampai 200 mm, ada juga yang ukuran tubuhnya sampai 60 cm. 60 meter, sorry ya. Terus dia memiliki dinding sel, memiliki klorofil sama dengan ganggang. Dia juga memiliki kloroplas yang bervariasi. Dia bereproduksi secara aseksual dan seksual. Sebenarnya sebenarnya protista mirip tumbuhan dan juga mirip jamur ini dia tidak terlalu beda, atau perbedaannya tipis sekali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat protista. Manfaat protista ini salah satunya itu plankton di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Selanjutnya, dampak buruk protista bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu Entamoeba histolytica hidup di dalam liang usus manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Entamoeba hartamani hidup di dalam liang usus manusia, penyebab disentri, tetapi efeknya tidak lebih parah dari Entamoeba histolytica. Entamoeba gingivalis hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela-sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan dan tonsil. Tidak bersifat patonetik, akan tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi. Masih banyak lagi dampak buruk protista yang perlu kita ketahui, tapi nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan mengenai protista ini, ada yang belum dipahami nggak? Oke, semuanya paham. Sekarang kakak ingin membagi kelompok. Satu kelompok itu kan terdiri dari 4 orang. Di kelas ini ada sekitar 22 orang. Jadi berapa kelompok jadinya? Hitung dah berapa kelompok, bagi aja 4 orang ya. Nah, sekarang kakak kasih soal untuk kalian diskusikan secara berkelompok. Gampang aja kok soalnya. Catat ya. Pertama, sering disebut apakah klasifikasi protista mirip tumbuhan yang sifatnya uniseluler? Yang kedua, yang pertama, sebutkan beberapa ciri protista mirip jamur.
Oke, yang kedua, apa yang dimaksud dengan kingdom protista? Nah, sekarang kakak kasih cuma 2 soal aja ya. Kakak kasih waktunya 5 menit untuk menjawab. Baik, waktunya udah selesai. Sekarang kita akan lakukan presentasi. Terima kasih untuk adik-adik yang telah melakukan presentasi diskusi mengenai 2 pertanyaan kakak kasih tadi. Karena berhubung waktunya sudah selesai, pembelajaran hari ini kita akan selesaikan sampai di sini saja. Terima kasih untuk waktunya. Supaya lebih barokah pembelajaran telah kita lakukan hari ini, kita sama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.